Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan mengajar kepada kita agar kita jangan jemu-jemu untuk berdoa. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Setiap orang Kristen pastilah mengetahui bahwa berdoa merupakan hal yang normal dilakukan oleh orang Kristen. Sebenarnya apakah yang mendorong seorang Kristen itu berdoa? Ada orang Kristen berdoa karena memang itu adalah kewajiban sebagai orang Kristen untuk berdoa, sehingga dia berdoa. Namun juga ada orang Kristen yang berdoa karena dia menginsyafi bahwa relasi dengan Bapa di sorga merupakan hal yang hakiki di dalam ia berdoa. Dan itu sangat baik. Memang kita bisa berdoa karena kita sudah diperdamaikan oleh darah Yesus Kristus. Dan ada beberapa jenis isi doa yang dapat kita panjatkan. Antara lain seperti doa syukur atau doa pengakuan dosa. Namun ada banyak di antara kita berdoa untuk memohon kepada Tuhan. Sebenarnya ketika kita datang kepada Tuhan dalam doa dengan permohonan kepadanya, apakah yang menggerakkan kita? Apakah yang kita harapkan dari Tuhan? Saudara, berdoa adalah kegiatan yang bersifat rohani. Tetapi berdoa juga dapat mengkonfirmasi keduniawian kita. Ketika kita tidak menjaga hati kita dengan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, mari kita membaca Yeremia pasal yang ke-42. Kemudian datanglah semua perwira tentara, di antaranya Yohanan bin Kareah dan Asaria bin Hosaya, beserta seluruh rakyat, dari yang kecil sampai kepada yang besar. Dan mereka berkata kepada Nabi Yeremia, "Biarlah kiranya permohonan kami sampai di hadapan-Mu. Berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allah-Mu untuk seluruh sisa ini. Sebab dari banyak orang hanya sedikit saja kami yang tinggal, seperti yang kau lihat dengan matamu sendiri. Semoga Tuhan Allah-Mu memberitahukan kepada kami jalan yang harus kami tempuh dan apa yang harus kami lakukan." Jawab Nabi Yeremia kepada mereka, "Permohonanmu sudah kudengar. Lihat, aku akan berdoa kepada Tuhan Allah-Mu, seperti yang kau minta itu. Dan segala firman yang diberikan Tuhan sebagai jawab, akan kuberitahukan kepadamu, sepatah kata pun tidak akan kudiamkan kepadamu." Berkatalah mereka kepada Yeremia, "Biarlah Tuhan menjadi saksi yang benar dan yang dapat dipercaya terhadap kami, jika kami tidak berbuat menurut segala firman yang disuruh Tuhan Allah-Mu kau sampaikan kepada kami. Maupun baik ataupun buruk, kami akan mendengar suara Tuhan Allah kita, yang kepadanya kami mengutus engkau, supaya keadaan kami baik, oleh karena kami mendengarkan suara Tuhan Allah kita." Sesudah 10 hari datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Lalu Yeremia memanggil Yohanan bin Kareah dan semua perwira tentara yang ada bersama-sama dengan dia dan seluruh rakyat, dari yang kecil sampai kepada yang besar. Berkatalah ia kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel yang kepadanya kamu telah mengutus aku untuk menyampaikan permohonanmu ke hadapannya. Jika kamu tinggal tetap di negeri ini, maka aku akan membangun dan tidak akan meruntuhkan kamu, akan membuat kamu tumbuh dan tidak akan mencabut kamu. Sebab aku menyesal telah mendatangkan malapetaka kepadamu. Janganlah takut kepada Raja Babel yang kamu takuti itu. Janganlah takut kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu dan untuk melepaskan kamu dari tangannya. Aku akan membuat kamu mendapat belas kasihan, sehingga ia merasa belas kasihan kepadamu
dan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Tetapi jika kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan mengatakan, kami tidak mau tinggal di negeri ini, sebab pikirmu, tidak, kami mau pergi ke negeri Mesir, di mana kami tidak akan mengalami pertempuran, tidak akan mendengar bunyi sangkakala, dan tidak akan menderita kelaparan. Di sanalah kami akan tinggal. Maka dengarkanlah sekarang firman Allah, hai sisa Yehuda. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Jika kamu sungguh-sungguh berniat hendak pergi ke Mesir, dan memang kamu pergi dan tinggal sebagai orang asing di sana, maka pedang yang kamu takuti itu akan menimpa kamu di negeri Mesir. Dan kelaparan yang kamu gentarkan itu tidak putus-putusnya mengejar-ngejar kamu di Mesir, sampai kamu mati di sana. Semua orang yang berniat hendak pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana, akan mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Seorang pun dari mereka tidak ada yang terlepas atau terluput dari malapetaka yang kudatangkan atas mereka. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Seperti tercurahnya murkaku dan kehangatan amarahku ke atas penduduk Yerusalem, demikianlah akan tercurah kehangatan amarahku ke atas kamu. Apabila kamu pergi ke Mesir, kamu akan menjadi kutuk, kengerian, kutukan, dan aib. Kamu tidak akan melihat tempat ini lagi. Tuhan telah berfirman kepadamu, hai sisa Yehuda, janganlah pergi ke Mesir. Camkanlah sungguh-sungguh bahwa aku memperingatkan kamu pada hari ini. Kamu telah menipu dirimu dan membahayakan nyawamu, ketika kamu mengutus aku kepada Tuhan Allahmu dengan berkata, berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allah kita, dan beritahukanlah dengan tepat kepada kami apa yang difirmankan Tuhan Allah kita, supaya kami melakukannya. Tetapi sekalipun aku memberitahukannya kepadamu pada hari ini, kamu tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, yaitu tidak menuruti segala sesuatu yang disuruhnya kusampaikan kepadamu. Oleh sebab itu, camkanlah sungguh-sungguh bahwa kamu akan mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar di tempat yang kamu rindukan untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Ismail dikalahkan oleh Yohanan dan sebagian rakyat Yehuda dilepaskan daripada Ismail, maka Yohanan dan Azaria bersama rakyat yang tersisa itu menjadi takut karena Gedalia yang dipercaya untuk memimpin di daerah Yehuda oleh Raja Babel dibunuh oleh Ismail. Mereka khawatir bahwa mereka akan mendapatkan akibatnya dari pemerintahan Babel. Sehingga mereka ada niat pergi ke Mesir. Namun sebelumnya mereka bertanya kepada Yeremia, agar Yeremia boleh berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan menyatakan kehendaknya kepada mereka. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, percaya bahwa apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita itu baik, merupakan semangat yang seharusnya ketika kita datang kepadanya di dalam doa. Saudara, firman Tuhan berkata demikian, semoga Tuhan Allahmu memberitahukan kepada kami jalan yang harus kami tempuh, dan apa yang harus kami lakukan. Jawab Nabi Yeremia kepada mereka, permohonanmu sudah kudengar. Lihat, aku akan berdoa kepada Tuhan Allahmu seperti yang kau minta itu, dan segala firman yang diberi Tuhan sebagai jawab akan kuberitahukan kepadamu. Sepatah kata pun tidak akan kudiamkan kepadamu. Berkatalah mereka kepada Yeremia, biarlah Tuhan menjadi saksi yang benar dan yang dapat dipercaya terhadap kami, jika kami tidak berbuat menurut segala firman yang disuruh Tuhan Allahmu kau sampaikan kepada kami. Maupun baik ataupun buruk, kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita, yang kepadanya kami mengutus engkau, supaya keadaan kami baik, oleh karena kami mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Saudara, Yohanan dan rakyat tersisa dari bangsa Yehuda
meminta kepada Yeremia untuk berdoa kepada Tuhan. Di dalam arti mereka ingin mengenal apa yang Tuhan kehendaki, apakah mereka harus tetap di tanah Yehuda, ataukah mereka harus pergi, yakni mungkin ke Mesir. Dan saudara, ketika mereka meminta kepada Yeremia, mereka memastikan bahwa mereka akan mentaati apapun yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Saudara, ketika niat itu memang tulus seperti itu, saudara memang seharusnya lah sebagai umat Tuhan, ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, maka kita harus punya semangat menuruti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Saudara, bukankah berdoa itu adalah ibadah kita kepada Tuhan? Berdoa itu pengabdian kita kepada Tuhan. Berdoa itu adalah pengakuan kita bahwa sumber berkat daripada Tuhan, dan Dialah yang memberikan segala-galanya bagi kita, dan Dialah yang berdaulat di atas segala sesuatu. Dan lebih daripada itu, saudara, bukankah ketika kita berdoa, kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik? Oleh karena itu, saudara, ketika kita menghampiri Tuhan dalam doa kita, maka semangat yang harus kita miliki adalah bahwa kita percaya apapun yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita itu pasti baik. Meskipun mungkin kita tidak mudah melaluinya, tetapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah mencelakakan kita. Dia memberikan damai sejahtera dalam hidup kita, dan Dia juga melindungi kita jikalau kita melalui masa-masa yang sangat sulit dan berbahaya, asal saja kita berjalan di dalam kehendak-Nya. Saudara, itulah yang seharusnya menjadi semangat daripada doa kita. Jikalau bukan itu semangat daripada doa kita, bagaimana mungkin kita datang berdoa kepada Tuhan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepercayaan kita bahwa Tuhan kita baik, dan Dia mempunyai kehendak yang baik dalam hidup kita. Saudara, itulah yang memotivasi kita di dalam kita berdoa, di dalam permohonan kita. Itulah yang membuat kita merasa aman ketika Tuhan menyatakan apa yang Dia mau. Itulah yang membuat kita merasa terdorong untuk mentaati apa yang Tuhan jawabkan dari apa yang kita doakan. Saudara, mari ketika kita berdoa di dalam permohonan kita, mari kita memiliki semangat bahwa apapun yang Tuhan kehendaki, apapun yang Tuhan berikan kepada kita sebagai jawaban doa, itu adalah yang baik dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, Tuhan, Dia mengetahui apa yang terkandung di dalam hati kita sebelum kita berdoa. Saudara, firman Tuhan berkata demikian, "Tetapi sekalipun aku memberitahukannya kepadamu pada hari ini, kamu tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, yaitu tidak menuruti segala sesuatu yang disuruhnya, kusampaikan kepadamu." Saudara, meskipun Yohanan meyakinkan Nabi Yeremia bahwa mereka akan melakukan apapun yang Tuhan kehendaki, yang menurut mereka baik ataupun buruk, mereka akan taat kepada Tuhan. Namun saudara, dari bagian ini jelas sekali bahwa Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Karena itu Nabi Yeremia berkata, "Tetapi sekalipun aku memberitahukannya kepadamu pada hari ini, kamu tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, yaitu tidak menuruti segala sesuatu yang disuruhnya aku sampaikan kepadamu." Saudara, inilah niat hati mereka yang terdalam, meskipun kata-kata mereka begitu meyakinkan bahwa mereka akan melakukannya, baik atau buruk. Saudara, di sini memberitahukan kepada kita bahwa tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Apa yang ada di dalam niat hati kita, Dia sudah ketahui. Meskipun kata-kata kita kepada Tuhan, kita berkata bahwa kita ingin melakukan kehendak Tuhan. Saudara, Tuhan tahu hati kita. Oleh karena itu, saudara,
marilah kita introspeksi hati kita ketika kita datang kepada Tuhan. Apakah kita datang kepada Tuhan memang dengan hati yang percaya kepada Tuhan? Atau kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tidak percaya kepada Dia? Kita datang kepada Tuhan, apakah dengan hati yang mau taat kepada apa yang Tuhan inginkan? Atau kita datang kepada Tuhan supaya Tuhan melakukan apa yang kita inginkan, dan kita tidak bersedia jika Tuhan memberikan yang beda? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, niat hati kita, itulah siapa kita. Saudara, doa merupakan kegiatan rohani. Namun dari sikap hati doa kita dapat juga menunjukkan siapa kita dan kegiatan apa yang sedang kita lakukan. Meskipun doa adalah kegiatan rohani, namun jikalau kita menjadi orang percaya yang tidak mau taat kepada Tuhan, maka doa kita mengkonfirmasi keduniawian kita. Saudara, ketika kita datang dalam doa kepada Tuhan, seharusnya kita menyadari bahwa kita mau percaya kepada Dia dan mau mempercayakan hidup kita kepada Dia dengan cara melakukan apa yang Tuhan nyatakan kepada kita, yaitu kehendak Dia. Sehingga dengan demikian, saudara, kita boleh menyenangkan hati Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang menurut kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang menolong kami bercermin akan kehidupan kami dan iman kami, sehingga kami tidak terlena seakan-akan kami hidup rohani, namun sesungguhnya kami tidak mengintrospeksi diri sebaik-baiknya. Biarlah firman-Mu menolong kami, mencelikkan mata rohani kami, supaya kami kembali memperbaharui hidup kami melalui pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.